Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wa alihi. Siti Aminah ya, mengandung Nabi Muhammad SAW, enggak mengalami hal-hal yang dialami oleh perempuan di alam dunia. Dia enggak tahu kalau dia lagi hamil. Ini yang dia rasakan, kok haid aneh berhenti. Kata Siti Aminah, waqat warda anha hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wa la ilala. Dia nggak tahu tuh, nggak ada ngidam, nggak ada kepengen pempek Palembang, nggak ada kepengen apa nasi uduk gondang dia. Nggak ada A, nggak ada B. Cuma yang dia bilang tuh yang aneh, kok aneh nggak haid. Terusnya ketika dia hamil bulan pertama, Nabi Allah Adam AS datang tuh kepada Siti Aminah. Tuh nih, orang lain nggak lihat, Siti Aminah lihat. Itu Allah Taala punya kehendak. Tuh kata Siti Aminah, man anta? Dia bilang, ana Abul Bashar. Ana adalah bapak seluruh manusia Adam. Tuh ngerti? Absyiri, bagaimana engkau wahai Siti Aminah? Fagat hamalti bisayyidil bashar. Karena engkau telah mengandung tuh pelopor atau pemimpin semua makhluk Allah Taala yang manusia. Hilang Nabi Adam. Di bulan kedua datang Nabi Syith alaihissalam. Itu Nabi Syith anak Nabi Adam. Tuh, sebelum Nabi itu ada Nabi Syith. Cuma dia Nabi dan Rasul yang kita nggak wajib ketahui namanya. Wajib imannya secara global aja. Sampai bulan ke-9. Bulan ke-9 yang terakhir datang Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia yang datang Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Nuh, tuh Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, sama Nabi Isa. Tuh nanti bulan ke-9 kan lahir. Tuh dari setiap bulan didatang itu dengan berita-berita yang menggembirakan. Semua kata-katanya dari Nabi Rasul yang datang, absyiri, absyiri, absyiri. Bergembira engkau hai Siti Aminah. Tuh nih, kenapa? Fagat hamati bihabibi rabbil alamin. Yang ente kandung nih makhluk yang dia kekasih Allah Ta'ala. Itu omongan Nabi Allah Musa kalau Nabi Sulaiman begitu juga. Kita siapa yang datang? Bidan. Suruh sesar. Nih minta maaf nih, anu dari tadi mau jalan jam 8, cuma ada bangun jam 8. Tuh, tapi alhamdulillah artinya 10. Kenapa? Sekarang Al-Busang sampai malam. Tahu deh ya. Tahu dari berita nggak datang. Tuh, jadi sama hajian apian minta maaf tuh, bukan nggak lama-lama tuh. Makanya tadi kalau nggak ngantuk, nggak capek aja maghrib ada jalan. Biar di sini sebelum ngaji ngobrol dulu sama Pak RT tuh. Pak RT sekarang digaji enak ya. Pak RT apa di sini dong? Abang almarhum si Hamdan. Itu dia deh. Jadi Hamdan ponakan almarhum. Misbah? Juga. Iya selalu. Hah? Jadi bapaknya Hamdan ada. Tuan dia itu lebih muda kan. Iya. Muda sih nggak awet. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ambil berkah aja ya, ambil berkah. Karena ini bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini barusan ada yang meninggal. Cucu Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Kemarin malam Selasa masih ada di Tapos. Hadir. Namanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attas. 3 minggu lalu datang ke Azawiyah dengan kursi roda. Tuh, Haji Anapi kenal nih, pasti kenal nih. Bahkan sering mampir deh kalau acara di Empang tuh pasti mampir insyaallah. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attas. Kemarin malam Selasa misalnya, emang orangnya Masya Allah, selagi badan sehat, acara-acara besar dalam agama Islam, di tempat-tempat yang Masya Allah, pasti datang. Itu orang. Oh, umurnya ada 75. Ayo, 75 kalau dia. Nah, dia lebih bisa. Ya, ntar Insya Allah ingat Pak Hayy. Cucu Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Ya bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ya Rasulullah. Salamun alaihi ya Rabbi asyani wa sarati ya Rasulullah. Salamun alaihi ya Rabbi asyani wa sarati ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Penjelasan atau bab fi zikri, ya, dalam bab ini menyebutkan ba'di setengah. Tuh, setengah atau sebagian. Bukan seluruhnya. Tuh. Jadi pada bab ini nih, ya, jadi ini bab yang keempat. Tuh, di bab keempat ini, ya, telah disebutkan, ya, sebagian atau setengah. Tuh, tapi ini ba'di bukan nisbi, setengah. Tuh, meskipun 1 dari 100 namanya setengah ini. Tuh, karena bukan nisbi, dia ba'di. Disebutkan di setengah, ya, mawaroda, apa-apa yang telah turun, yang telah datang, fil amri, yang datang ini sebutan tentang setengah yang datang ini, ya, yaitu menjelaskan tentang perintah Allah, perintah Rasulullah. Tuh, ngerti? Jadi kalau ada orang sholat mengingkari perintah ini, maaf, ente jangan sembahyang, neraka jahanam itu. Tuh, ngerti? Karena ini bab menyebutkan tentang perintah. Tuh, jadi ada nih kayak keterangan datang dari agama, berarti kalau kata agama dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tuh, keterangan yang turun, keterangan yang datang ini, ya, ini hanya setengah dari yang sempurna. Tuh nih, keterangan ini menyebutkan tentang, ya, perintah dari Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi bimawaddatihim wa hubbihim, untuk mencintai anak cucu turun Nabi Muhammad SAW. Tuh nih, perintah ini turun di Al-Quran, turun di hadis Muhammad SAW. Perintah. Berarti kalau perintah untuk dilaksanakan. Terus apa lagi? Wat-tahdzir, dan juga, ya, ancaman. Jadi sebutan yang datang ini, yang ini hanya setengah, sekelumit. Tuh nih, dari semua yang ada. Tuh nih, sebutan juga menjelaskan tentang, ya, larangan, ancaman an bughdihim, dari kepada coba-coba membenci keluarga Muhammad SAW, meskipun bejat lahiriahnya. Tuh nih, kan banyak kita hormat Habib yang berimamah. Ngerti ya? Yang berimamah, yang bergamis, yang bersorban, apalagi ngajar, kita hormatin. Yang kurang, ayo lo. Tuh nih, yang namanya Habib, mau laki mau perempuan, mau tua mau muda, mau alim mau jahil. Tuh nih, saghir wa kabir, alim mau jahil. Tuh nih, wali apa enggak wali sama? Darahnya satu mereka. Tuh, ini ada keterangan dalam Al-Quran. Tuh, perintah dalam Al-Quran untuk mencintai mereka. Wasabbihim, dan juga, ya, keterangan yang datang ini menyebutkan tentang ancaman bagi orang yang membenci sabbihim itu mencela. Wah, sekarang sih mencela Habib udah umum. Apalagi ente yang main medsos, saya tahu banget ente. Maaf, kalau dalam ilmu Allah Ta'ala mereka nggak dapat taubat, su'ul khatimah pasti. Mutlak dan pasti. Oh, nas'alullah al-afiyah. Na'udzubillah min dzalik. Taqaddama fil bab awal, pada bab yang pertama, ini kan bab keempat yang diterangin, karena nerangin yang aneh bisa doang. Tuh, arti bisa, kenapa? Karena kalau aneh nggak terangkan tuntas, penjelasan tidak mengerti. Di bab 1 aneh lihat nggak bisa diterangkan kecuali sebentar. Bab 1-nya 29 halaman. Masa gue mau ngajar 29 halaman, kapan gue ngaji? Tuh, jadi di bab pertama tuh, ya, telah terdahulu pada bab pertama, ya, hal yang turun dari firman Allah Ta'ala, qul, katakan oleh kamu wahai Nabi Muhammad SAW. Tuh, ngerti? Katakan oleh kamu wahai Nabi Muhammad SAW, la as'alukum, tidak akan aku ini Rasul kalian Nabi Muhammad SAW. Nih aneh nih Nabi Muhammad, tuh ngerti? Yang telah, ya, menyelamatkan kalian, memberi petunjuk kepada kalian jalan keselamatan, kebahagiaan kalian dunia akhirat, tuh ngerti? Dan, ya, nyawaku jadi tandongan buat keselamatan kalian, ya, dari siksa api neraka jahanam, ya. Upaya aku begitu untuk kalian selamat. Aku nggak meminta dari kalian dengan upaya tadi upah apapun. Ajron tuh upah apapun, bayaran apapun, ya. Tunggu nih. Ingat yang ngomong Allah, ya. Nabi Muhammad diperintahkan langsung ngomong gitu. Berarti yang bantai ini apa? Berarti ini membantah Allah Ta'ala. Tunggu nih. Jadi kalau ente bilang, ayo hadirin mari kita kembali ke Quran dan hadis. Quran ada 6.000 ayat lebih. 114 surat, 30 juz. Lu Quran yang mana? Tunggu nanti, ini juga ayat Quran. Tunggu nanti, surah Syura ini kalau salah.
Jadi Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah, katakan oleh kamu wahai Muhammad SAW kepada mereka-mereka yang ada di hadapan kamu dan kepada orang-orang yang datang setelah kamu yang mereka sebagai umatmu, ya, kamu tidak akan meminta dari mereka, ya, dari upaya kamu menyelamatkan mereka, menuntun mereka, membimbing mereka, ya, dan menuntun mereka jalan keselamatan serta kepada mereka dunia akhirat, ajron, upah apapun. Itu makanya dikatakan bahwa ajron umum, apapun bentuk upahnya. Kemudian, illa kecuali al-mawaddata fil qurba, kecuali yang aku diperintahkan oleh Allah untuk meminta kalian membalas akan apa yang aku telah upayakan buat kebaikan kalian, al-mawaddata fil qurba, kecintaan kalian kepada para kerabat aku. Ini Al-Qur'an. Jadi di bab ini menjelaskan tuh, ya, bahwasanya ada sebutan datang dalam agama, ya, dari Al-Qur'an, berarti dari Rasulullah Muhammad SAW. Sebutan itu isinya menjelaskan tentang perintah dari Allah Ta'ala langsung buat hambanya, ya, melalui lisan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, perintah tadi isinya untuk hamba Allah Ta'ala yang beriman, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan diancam oleh Allah Ta'ala jangan coba-coba membenci mereka atau mencaci mereka. Kalau nggak kuat menghadapi tingkah laku mereka, menghindar. Untuk apa? Untuk jangan sampai kita dibawa oleh nafsu kita jadi menghina mereka. Akhirnya apa? Akhirnya menghina darah yang mengalir di badan mereka sumbernya Muhammad SAW. Tuh, ini menghindar kalau nggak kuat. Dan itu cara aneh karena belum mampu. Kita terus belajar ini. Tuh, terus belajar. Nggak bisa mau langsung, nggak bisa. Kecuali yang emang Allah kehendaki orang baik, ya. Dia dapat habaib yang kurang bagaimana, dia sabar. Itu orang-orang banyak, ada orang itu banyak. Banyak ada orang diapain aja, iya. Bukan orang alim, ya. Nggak ada orang alim memanfaatkan orang awam, nggak ada. Orang alim soleh nggak ada. Ini kadang yang entah bagaimana, wajar pasti ada. Itu ujian buat kita. Tapi ada orang yang menghadapi Habib yang bagaimana, sabar, Masya Allah. Saat itu imannya di depan, nafsu di belakang. Yang dilihat bukan perilaku buruknya, dilihat siapa ini orang. Dia lihat sesuatu di balik orang ini, apa ada darah Rasulullah di badan dia. Itu hebat, itu anak akui. Nah, kita emang harusnya iman kita setaraf itu harusnya. Maaf, kita sudah iman Islam itu loh. Cuma kita belum mampu, makanya wajibkan belajar. Sehingga menghadapi teman, kawan, kenalan kita yang itu mereka keluarga Nabi Muhammad SAW yang kali kurang bagaimana, kita enggak bersikap enggak. Nah itu dengan ilmu pengamalan. Harus bisa, insya Allah bisa kalau kita belajar bisa. Enggak mungkin Allah telah mewajibkan sesuatu kepada hambanya dari hal yang hamba nggak mampu. Enggak mungkin. Makanya semampu kita, makanya nggak mampu menghindar. Ketimbang kita jadi menghina, apalagi dari memukul, bahaya itu. Ya, jadi dalil dalam Al-Quran itu satu, ya. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, ya, yang baik di zaman beliau maupun yang datang setelah beliau, ya, terus sampai kiamat, ya, karena Al-Quran kan abadi itu. Sampai sekarang ada tuh kalimat qul la as'alukum alaihi ajra, dan nggak ada kata expired itu. Iya dong, benar nggak? Berlaku itu qul la as'alukum alaihi ajra. Berarti apa tafsirannya tetap masih berlaku. Berarti senantiasa Nabi Muhammad SAW, ya, dengan tuntunan yang kita jalani, ya, yang kita rasakan nikmat dengan Nabi Muhammad SAW. Ingat, Nabi Muhammad nggak minta apa-apa dari kita, ya, akan apa yang kita rasakan nikmat hidup beragama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang Nabi Muhammad kita satu, cintai keluarga. Hormati anak cucu keluarganya, kerabatnya. Wa qaulul Hasan bin Ali radhiyallahu anhu fi khutbatihi. Dan di antara satu cucu Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Ini kita ulama atau ulama nggak buka, tadi udah buka. Tuh, kenapa berkaitan dengan bulan Maulid? Dengar, banyak orang di bulan Maulid gila-gila muji Rasulullah tapi lupa cucunya. Dengar, itu muji Rasulullah, tetap Rasulullah di hari kiamat Allah telah halangi melihat orang yang benci keluarganya. Ayo deh. Ngerti ya? Rasulullah nyari umatnya, dengar. Tapi Rasulullah nggak dapat jalan dari Allah untuk menemui umatnya itu, karena umatnya itu terdindingi untuk berjumpa dengan Muhammad SAW. Terdindingi. Dan dia, subhanallah, Rasulullah yang demikian terang, bahkan adwa minas syams, lebih terang dari matahari, itu umat nggak bisa ngeliat Rasulullah. Itu Rasulullah ini adwa minas syams itu. Sebagaimana yang diwakilkan oleh Siti Aisyah. Ketika Siti Aisyah lagi menjahit kancing baju yang celopot. Tiba-tiba minyaknya habis. Kan kagak pakai LED. Belum ada waktu itu, Cina belum bikin. Philips belum ada, Philips apalagi Osram. Osram Sinyoku.
Belum ada tuh deh. Yang ada lampu pelita pakai minyak. Tuh, ya. Saat itu Siti Aisyah belum tuntas menjahit. Tuh, ngerti? Itunya mati pelitanya, lampu pelitanya, lampu. Kalau betul taruh dekat Roma. Oh iya, minyaknya habis. Jarumnya jatuh karena kaget. Tuh, ngerti? Sehingga Siti Aisyah enggak dapat melihat jarum yang demikian kecil dalam keadaan gelap gulita. Pada Rasulullah al-Bait. Nabi Muhammad masuk ke rumah. Fa'adha al-Bait bi nuri wajhi. Spontan itu rumah terang bersinar dengan cahaya wajah Muhammad SAW. Lalu fagalat Aisyah, Siti Aisyah berkata, ma adwa wajhak ya Rasulullah. Ya Rasulullah, alangkah terangnya, alangkah bersinar yang engkau punya wajah. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah. Spontan dapat kelihatan di jarum. Apa yang kata Rasulullah? Wailun liman la yaran. Ya Siti Aisyah, lacur, binasa, celaka orang yang nggak mampu melihat aku. Kan terang itu. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, man la yaraka. Ya Rasulullah, siapa orang yang nggak bisa melihat engkau sedangkan engkau sedemikian terang? Man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Siapapun orang yang namaku disebut, tapi dia nggak tergerak lisannya berselawat kepada aku, itu orang nggak bisa melihat aku di hari kiamat kelak. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah al-'afiyah. Biasanya kalau ada orang dengan nama Rasulullah nggak berselawat, bahkan dengar kita di sebelah berselawat, ada ente maaf bismillahirrahmanirrahim. Ente dengerin khutbah Jumat ya. Ini kalau ente punya rasa ya, ente dengerin khutbah Jumat, khotib nyebutin hadis Rasul. Kalau ente Allahumma shalli alaihi. Ada orang di sebelah ente ngeliat ente kayak gini. Ada. Apa? Karena mungkin dia dapat guru sesat. Tuh nih, sehingga menyebut bersalawat dengan nama Rasul kata bid'ah. Dia ngeliatin ke sini, ada. Itu tuh diantara orang yang nggak bisa melihat Rasul dari kiamat. Loh kita aneh ngalamin. Tuh ngerti? Jadi misalnya khotib kan khutbah kedua sekali innallaha malaikatahu tuh. Tuh kita kan namanya kita dapat guru baik, alhamdulillah dapat guru selamat ya. Allahumma shalli alaihi. Kita kencang, emang nggak apa-apa ya. Tuh ngerti? Satu, ya. Berharap dengan kita kencengin suara ngingetin orang yang di kiri kanan kita. Ternyata kiri kanan kita setan bin babi. Bukan diikut kali ya. Gimana ya? Jadi seakan kita salah gitu, salah. Dia udah hafal Quran. Tahu apalan yang mana? Ada itu orang begitu Allah mari. Mana kayak sinis amat. Bukan harusnya dia teringat jadi jawab salawat kan kita jadi pahala tuh, pahala jawab salawat, pahala orang jadi ya tertegur untuk bersalawat karena dengar kita. Niatnya begitu. Misalnya ente dengar khutbah nih ya, khotib nyebut nama hadirin dalam riwayat ini dikatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Enggak apa-apa. Ada kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin. Tuh nih disunatkan tuh untuk kita taroddi ketika dengan nama sahabat. Untuk kuping sendiri sunnahnya. Tapi ketika kita dengan mengucapkan dengan kuping sendiri, kiri kanan kita kok kayaknya nggak ngerti. Padahal apa? Padahal kalau dia mengucapkan Radwan itu pahala itu dari Allah. Dan nanti mereka orang yang senantiasa ente ucapkan Radwan akan memberikan syafaat untuk dari kiamat. Kalau sekali lagi ini khotib nyebut nama sahabat, aneh niat kencangin radhiyallahu anhu. Berharap yang di sebelahannya bisa ngikutin. Jangan biasa-biasa kalau dia dengar nama sahabat, dia jadi tahu harus nyebut radhiyallahu anhu meskipun nggak wajib. Tuh. Nyebut lah gitu khotib, tapi nama sahabat lain. Begitu pula Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Itu orang radhiyallahu anhu. Nanya. Ya benar dia nanya, aja nggak tahu. Artinya semoga Allah ridho kepada beliau. Tuh. Imam Hasan nih cucu Nabi Muhammad SAW, ya. Tuh. Beliau berkata, ya kapan fi khutbati saat beliau khutbah? Entah khutbah Jumat, khutbah Allah alam. Beliau berkata, ana nih yang namanya Sayyidina Hasan bin Ali min ahlil bait. Ane adalah satu di antara orang yang tergolong ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Ane nih, kata beliau nih dalam khutbahnya. Tuh, alladzina yang mana mereka ahlul bait tuh iftaradallahu mawaddatah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk mencintai mereka ahlul bait ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Beliau bilang ane ahlul bait. Sorry, ada kalimat di Al-Qur'an tuh innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlul bait. Semua ulama bilang ahlul bait itu Rasulullah, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain.
Jika Sayyidina Hasan waktu khutbah dia, aneh orang yang masuk dalam tafsir Ahlul Bait di Al-Quran. Tuh nih, yang mana kalimat Ahlul Bait ya, orang-orang yang ada dalam kalimat Ahlul Bait, mereka orang-orang yang telah Allah mewajibkan kepada hambanya muslimin muslimat untuk mencintai mereka. Allah yang mewajibkan. Berarti kalau orang sholat mengerjakan yang wajib dari Allah, emang yang wajib sholat doang? Hah? Doang nih, ada lagi perempuan yang wajib. Sehingga kata Muhammad SAW, ya, setiap hari ada malaikat turun di Makkah. Setiap hari. Malaikat itu berkata, ala man taraka faraidallah haramallahu alaihi jannah. Siapa-siapa orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah Ta'ala atas diri. Kewajiban-kewajiban bukan satu kewajiban. Di antara kewajiban tuh mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Soalnya jangan cuma tahunya salat doang. Banyak kewajiban yang Allah wajibkan. Jadi besok bukan nggak datang hari kata Rasulullah, melainkan di hari yang datang pasti ada malaikat yang turun di Mekah. Pasti. Tuh, malaikat itu berkata, ala man taraka faraidallah faqad haramallahu alaihi jannah. Barang siapa orang yang meninggalkan faraidallah, ya, kewajiban-kewajiban dari Allah Taala atas dirinya, maka Allah haramkan surga buat dia. Tuh, jadi banyak orang di dunia sholat segala macamnya, tapi Allah haramkan dia untuk masuk surga. Tuh, karena kewajiban yang dia kerjakan ini dia membatalkan kewajiban lain. Tuh, di antara kewajiban yang dibatalkan oleh dia, tuh dia mengingkari adanya anak turunan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Mengingkari itu, membenci udah serem. Tuh, ada orang tahu Rasulullah punya anak cucu keluarga, tapi benci. Itu aja udah menyengsarakan dia di dunia akhirat. Gimana yang mengingkari? Berarti dengan ente mengingkari, kalau mau jujur kafir. Karena mengingkarinya ente akan ada cucu Nabi Muhammad SAW, berarti itu membatalkan ayat Quran yang menjelaskan tentang cucu Rasulullah itu ada. Percaya ada cucu Rasulullah tapi membenci, itu mengerikan suul khatimah. Kalau mengingkari adanya udah dalam murtad, karena membatalkan Al-Quran. Jadi kata Sayyidina Hasan, ya, aneh, ya, termasuk di antara ya Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW. Alladzina, yang mana Ahlul Bait itu iftaradallah, Allah Subhanahu wa taala ya telah mewajibkan mawaddatahum, mencintai Ahlul Bait. Tuh, mencintai mereka tuh Ahlul Bait Allah yang mewajibkan. Kepada siapa? Ala kulli muslimin, kepada seluruh kaum muslimin. Kulli, setiap, bukan setengah. Tuh. Berarti kan mencintai keluarga Nabi Muhammad wajib. Tuh, ya, nggak mungkin Allah wajibkan kalau nggak ada keberuntungan buat yang berbuat apa yang Allah wajibkan. Tidak mungkin. Tuh, ingat ya, kita mencintai Rasulullah semampu iman kita ya. Jangan sama-sama nggak kuat, takutnya ente jadi bawa menghina. Jadi kalau ente nggak kuat menghadapi menghindar. Tahu nggak? Supaya ente tidak merendahkan tuh kemuliaan yang Allah Taala apa yang tentukan ada di diri mereka. Maaf, itu cara aneh. Dan ini kan sebagian aneh, kan pengajian direkam. Tinggal berani. Emang aneh begitu kalau nggak sama mundur. Tahu nggak? Kenapa? Karena yang aneh wajib muliakan semua apapun latar belakang kehidupan. Selagi mereka ada Rasulullah wajib pernah hormati. Dong nih, enggak karena ilmunya, enggak. Siapapun mereka, apapun latar belakang kehidupannya, dan bagaimanapun status kehidupannya, tetap lagi dia benar dari Rasulullah, kita wajib hormat dan cinta dan meyakinkan mereka lebih mulia dari kita. Aneh dulu nyatat kalimat tahun 91 kurang lebih, enggak 91, 93. Aneh punya guru masih hidup di Bangil, namanya Habib Ahmad bin Husain bin Abu Bakar bin Husain As-Siddiq. Dong nih, kalimatnya aneh catatan boleh hilang, tapi alhamdulillah ingatannya nggak hilang. Dia lagi ngajar waktu ngajar akhlak dari Banin, boleh, sama segala macam. Dia bilang apa? Syaraful ulama, syaraful aridiyah. Kemuliaan orang-orang yang disebut ulama, orang berilmu, boleh, itu kemuliaan yang sifatnya baru datang. Ini kiai, ini ustaz, ini mu'alim, ini ajengan, ini buya, boleh, terhormat, muliakan. Kemuliaan Anda tuh nih, itu sifat yang datang di diri Anda. Apa karena berilmu? Boleh. Dan keilmuan yang Anda miliki dengan berkah belajar dirasakan kemanfaatannya oleh orang. Tuh, hingga apa? Timbullah orang tanggap untuk memuliakan Anda. Tuh, kenapa? Tadi enggak. Tapi wasyarafu bani Ali Alawi, wasyarafu bani Ali Alawi, tuh syarafu dzatiyah. Sedangkan kemuliaan Bani Alawi, tuh itu ada kemuliaan zatnya yang emang zatnya asli. Yang nggak berilmu tetap dimulia. Yang bergajulan tetap mulia.
Tuh, tapi kalau orang berilmu tuh nih, ente dapat kemuliaan dengan ilmu ente setelah ente melaksanakan ilmu tadi, apalagi ngajar segala macamnya, tuh nih, dan orang lihat kemanfaatan ilmu ente. Tuh nih, dari mulai dipanggil ustaz, sejak dipanggil ustaz ente masih menimba ilmu. Terus sampai akhir jadi Allahu Akbar, dapat julukan kiai. Bohong orang dipanggil kiai nggak dihormati. Bohong orang dipanggil kiai nggak dimuliakan. Bohong orang dipanggil kiai dalam suatu acara nggak dikedepankan posisi duduknya. Tuh nih, dari mana dapat kemuliaan tadi? Dari sesuatu sifat yang baru nempel di diri ente. Apa ilmu? Tuh nih, tapi kalau habaib yang nggak berilmu dihormati. Bagi orang punya iman di hati kepada Allah. Hati itu bukan orang alim. Kenapa? Karena dia kemuliaannya zatiyah, asli murni. Apalagi kalau dia berilmu, bertakwa segala macamnya, diudak orang untuk diharapkan keberkahan doa. Sebagian yang kita tahu, dan yang itu berjalan di dunia Islam, di negara manapun. Nah, zatiyah, zat asli. Dihormati orang karena ilmunya. Pikun aja, udah kacau. Sorry, pikun apalagi berbuat maksiat, berkacau udah. Sorry, atau na'udzubillah ada jual agama, sorry, hanya karena kekuasaan, jabatan, disumpahin orang banyak. Nah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, an Ali bin Abi Thalib wa Muawiyah bin Abi Sufyan, dan diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Muawiyah. Tuh. Ini Imam Muawiyah, tuh nanti yang i'tiqad al-sunnah wal jamaah meyakinkan tetap dia sahabat. Dia enggak punya masalah sama ahlul bait. Paham deh? Meskipun yang sama sebagian golongan Islam yang Syiah mengkafirkan dia. Kita dia meriwayatkan hadis. Tuh nanti anaknya benar. Nanti yang jadi aktor di balik pembunuhan Saddam Hussein, Yazid. Betul tuh Yazid tuh. Yazid tuh aktor. Nanti di balik pembunuhan Saddam Hussein di Karbala, otaknya anak dia. Dia ini tetap sahabat. Nanti. Nah buktinya ini hadisnya satu diriwayatkan oleh dua sahabat. Siapa? Imam Ali dan Sayyidina Muawiyah. Tuh. Imam Ali dan Imam Sayyidina Muawiyah meriwayatkan, ya, semoga ridha Allah kepada mereka berdua, anin Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, hubbi, kecintaan kepada aku dari diri kalian tuh, kalian cinta kepada aku, ya. Kecintaan tadi emang dasar agama, ya. Dari apa? Dari perintah Rasul, dari apa namanya? Anjuran Rasul, himbauan Rasul yang kita laksanakan, yang kita memang wajib dari Allah untuk kita berbuat. Terus, sehingga kita rasakan nikmatnya mengikuti sunnah Muhammad SAW, timbul kecintaan kepada Rasulullah. Jadi, kecintaan kalian kepada aku, wa hubbu ahli baiti, dan kecintaan kalian kepada keluarga aku, nafi'un. Sorry, itu amat sangat memberikan kemanfaatan buat kalian. Oh, mencintai aku, mencintai Muhammad SAW. Ingat, cinta perbuatan nih, bukan ucapan. Tuh, berarti mencintai apa-apa yang disenangi oleh orang yang kita cintai. Mencintai aku kata Muhammad SAW, atau kecintaan kepada aku dan kecintaan umatku kepada keluarga aku, nafi'un, itu amat sangat bermanfaat fi sab'ati mawaqin, pada 6 keadaan, pada 7 keadaan. Atau pada 7 tempat. Yang mana 7 tempat ini ahwaluhunna azim. Huru haranya amat sangat mengerikan. Tahu huru hara? Tahu, ibarat kata ada gempa, siapa yang nak kata? Tahu deh. Gempa, tsunami itu kan huru hara, itu tuh huru dunia. Kita sama huru hara dunia ini naudzubillah, terjadi kerusuhan aja segala macam, kita ketakutan. Tahu deh. Iya, terjadi ribut antar suku atau antar ormas. Tahu deh. Ternyata itu terjadi di wilayah kita. Segitu kita ketakutan. Ya, cepat polisi deh, ya panggil RU, gitu. Kan memang huru hara, terjadinya apa namanya, bentrokan antar ormas, misalnya FBR sama apa itu, kan itu kalau beribu parah, itu kan huru hara kecil di lingkungan, kayak apa kita takutnya, itu huru hara di kiamat, itu huru hara dunia. Tuh, kata Muhammad SAW, ya, ada 7 tempat, yang 7 tempat tadi, ya, ahwaluhunna azimah, huru haranya. Tunggu, itu amat sangat dahsyat kata Rasulullah. Yang ngomong Rasulullah nih, dahsyat. Padahal Rasulullah nggak pernah mengalami huru hara yang mungkin dari kiamat. Tapi Rasulullah bilang itu huru hara yang memberikan dahsyat besar. Tuh. Tapi kata Rasulullah, ada tuh yang perbuatan kalau kalian jalankan bermanfaat buat kalian di 7 tempat yang memberikan dahsyat huru haranya. Apa? Kalian nggak mengalami huru hara yang demikian dahsyat, kalian nggak akan merasakan dahsyat. Kalian akan aman di 7 tempat yang demikian dahsyat huru haranya. Tuh nih.
amannya kalian, manfaatnya keamanan tadi kalian dapatkan ya karena kemanfaatan dari perbuatan kalian mencintai aku dan mencintai keluarga aku. Tuh pertama kata Muhammad SAW. Tempat pertama, tuh yang ini tempat huru haranya mengerikan. Salah enggak banyak perbuatan di masa hidup kita mati kafir. Apa itu indal wafat? Tuh ketika kita menjelang sekarat. Maaf ya, sekarat itu huru hara mengerikan. Itu huru hara pertama sebelum huru hara hari kiamat. Itu mengerikan. Taruhannya iman Islam. Paham deh? Maka boleh kita akan selamat dari sakarat yang mengerikan dan dari kekuatan setan dengan segala pasukannya untuk mengeluarkan iman dari hati kita. Boleh kita akan selamatkan dari huru hara demikian tadi berkah bermodalkan cinta kepada Rasul dan keluarga. Selamat. Allahumma selamat. Yang akan mengalami dia yang berbuat. Tunggu deh, dia yang betul dari hati cinta kepada Rasulullah, tunggu deh, dan cinta kepada anak cucu turunannya, tunggu deh, dia yang akan Allah selamatkan, tunggu deh, dari huru hara ketika sekarat yang dialami. Siapa? Sehingga dia mati dalam keadaan meyakinkan di hati la ilaha illallah atau kata kasar yang kita mati husnul khatimah. Tuh tempat pertama kata Rasulullah. Ini sakarat mengerikan ya. Tunggu deh. Bukan karena sakitnya, bukan. Itu pertaruhan yang itu pertaruhan akhir itu. Makanya ada perbuatan yang bisa menjamin orang mati husnul khatimah. Ada doa yang kalau dibaca berkesinambungan, melazimkan dilazimkan bisa Allah Taala berikan karunia buat dia mati husnul khatimah. Tuh di antara modal yang paling dasar cinta Rasulullah sama keluarganya. Orang yang kata Rasul cinta kepada aku, cinta kepada keluarga aku, maka kecintaan itu bermanfaat buat dia sehingga dia terhindar dari huru hara dalam sakaratul maut. Ketika wafat dia terhindar dari huru hara mengerikan. Satu, dua, huru hara yang kedua kata Muhammad SAW. Tempat yang kedua yang di tempat ini huru hara mengerikan. Tapi ada sebagian orang nggak merasakan ingat apa dahsyatnya itu huru hara. Apa indal gabar? Tuh ketika kita ada di alam kubur, di alam barzakh. Itu huru hara mengerikan. Malaikat aja belum datang langkahnya udah kayak halilintar. Malaikat munkar nakir pasti datang. Tuh sebelum datang langkahnya aja bergemuruh. Menggetar. Kan dari riwayat Sayyidina Umar. Yang Sayyidina Umar ketakutan itu Sayyidina Umar. Nyata datang munkar nakir. Tuh ingat apa? Itu Dogtotul gabarha, gabhampitan kuburha. Adab kubur hak dan semua aneka huru hara yang ada di alam barzakh itu semuanya hak. Ya, yang akan dapat Allah selamatkan seseorang dari huru hara alam kubur, ya, tuh di antaranya ya orang itu ketika hidup di dunia ya mengimani wahyu Allah Taala Muhammad SAW ya dan mengimani hadis Muhammad SAW dan ya mencintai Nabi Muhammad SAW serta keluarga. Bermodalkan cinta kepada Muhammad SAW ya dalam tuntunan syariat ya dan mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW ya dalam tuntunan syariat juga, maka itu dapat memberikan kemanfaatan buat dia terhindar dari huru hara alam kubur. Itu tempat kedua. Semuanya 7 tempat tersesuai. Yang ketiga, keempat, kelima itu terus jangan ya. Wa indan nasyar dan ketika terjadi hari pembangkitan. Kan kita di kuburan nggak selamanya. Dibangkitkan nanti dari penggilingan. Nah, ketika hari dibangkitkan manusia dari kubur, itu huru hara mengerikan. Bapak, masing-masing kita nggak memikirkan orang, mikirkan diri sendiri. Huru hara yang na'udzubillah, matahari sejengkal di atas kepala. Maka kita nggak bisa terselamatkan dari itu melainkan dengan bekal mencintai Muhammad dan keluarga. Itu tempat ketiga kata Rasulullah. Yang ngomong Rasulullah. Di antara tempat ketiga yang huru hara yang mengerikan ya, tapi itu ya bisa Allah Taala selamatkan ya hamba-hamba tertentunya dengan si hamba tadi ya mencintai aku dan mencintai keluarga aku kata Muhammad SAW. Wa indal kitab dan yang keempat ketika ada di tempat menerima kitab catatan amal kita. Itu mengerikan. Bahwa ada 2 kemungkinan. Ada yang faman u'tiya kitabahu biyamin fasofa yuhasabu hisaba yasira. Tuh, ada yang lewat kanan, kita lagi ngantri 1000 tahun. Tuh, 1000 tahun. Satu harinya 1000 tahun di dunia. Tuh, maka huru hara yang demikian na'udzubillah
saat terjadi pengantrian di tempat menerima kitab buku catatan amal kita, tuh nih, Allah Ta'ala ringankan tuh huru hara tadi hanya berkah bermodalkan cinta kepada Rasul dan keluarganya. Maaf ya, kebaikan yang terangnya habaib. Kemana yang dianggap berilmu dari orang yang bukan habaib? Sorry, dia takut gue terangin ini gue gak dihormatin orang, bego. Lu bodoh, mana ada orang menjelaskan kebenaran ilmu Allah hinakan? Gak ada. Itu menurut pandangannya ya. Kadang enggak. Kalau Habib yang nerangin takutnya kata orang, oh dia apalagi Wahabi yang terangin itu Habib. Wah itu sih dia ada maunya. Sorry, harusnya ini yang orang Arab taruh masyaikh atau apa orang Betawi atau Sunda apapun dia tahu nih jelaskan. Sorry. Kenapa? Karena di antara dosa besar dan laknat Allah buat orang yang pakai pakaian agama kapan? Alladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Orang-orang yang telah menyembunyikan apa-apa yang kami telah turunkan ya dari hal-hal penjelasan agama dan petunjuk agama yang disembunyikan. Berapa banyak orang awam enggak tahu keluarga Rasulullah. Padahal di kampung dia ada yang sebut ustaz, ada yang sebut kiai, ada yang sebut muallim. Tuh ngerti? Sehingga ketika datang Habib apa sih? Banyak orang begitu. Tuh ngerti? Enggak salah orang awam. Tuh ngerti? Enggak salah, bisa kembayang dasar ilmu udah bagus. Bisa baca Quran udah bagus. Tuh ngerti? Enggak wajar. Kemana selama ini orang yang dijadikan orang berilmu di kampung Anda? Tuh ngerti? Kok enggak menjelaskan hal-hal yang itu bagian wajib untuk Anda pelajari dalam agama? Ngerti Anda? Ini enggak ada urusan. Lagi Anda bisa dan Anda terangin mampu dan ada perbuatan Anda sedikit di situ terang. Anda berbuat ya. Tuh ngerti? Saya akan berbadannya. Tuh, kalau Anda nggak berbuat, harus tuh Anda nggak mampu. Tuh nih, yang Rasul bilang, ya orang yang beriman itu adalah orang yang mengutamakan keluarga aku daripada keluarganya. Anda belum mampu, tapi Anda yakinkan benar Rasulullah begitu. Kalau itu Abu Bakar begitu. Abu Bakar bilang urgubu Muhammadan fi ahli bait. Tuh Abu Bakar begitu. Abu Bakar tuh lebih mendahulukan untuk mencukupi keluarga Rasul ketimbang dia dan keluarganya. Itu Abu Bakar. Maka imannya nggak bisa dikalahin. Harusnya iman ada, sampai sekarang orang iman begitu ada. Tuh nih, dia lebih pentingkan tuh untuk membantu keluarga Rasul meskipun dia saat itu nggak punya. Tapi Allahumma nggak ada mereka cerita kurang dalam kehidupan. Nggak ada. Tuh iman itu iman yang sempurna itu. Maaf kita belum mampu, tapi jangan membatalkan hadis Rasulullah. Makanya nggak suka ngomong terangin, ini keluar aja lokasi. Anda belum mampu di situ. Tuh, ngerti? Sehingga kalau udah mampu dan bisa ngasih contoh karena ada perbuatan di situ, Anda berani terangin. Berarti kalau nggak bisa nerangin karena Anda nggak di situ. Soalnya Anda sendiri belum berbuat seperti apa yang Anda akan terang. Jangan dibohong, nggak manfaat namanya. Soalnya cari keterangan yang manfaat. Karena di antara manfaat ente udah membuktikan apa yang ente terangkan, ente rasakan kemanfaatannya. Soalnya sehingga yang orang lihat bukan keterangan ente, di badan ente apa yang ente sampaikan ada. Coba lisanul hal afsah min lisanul magal. Artinya bahasa tubuh, bahasa kegiatan, bahasa keadaan yang ente hidup dalam keadaan tadi itu lebih amat sangat dicontoh kepada orang ketimbang bahasa ilmu itu. Orang ngajar nyampein hadis Rasul, nyampein Quran, tuh ngerti segala macamnya, tuh cerita rahmat, cerita sedekah, tapi perbuatan ente tidak sebagaimana ente sampaikan. Orang niru perbuatan lo. Ngerti ya? Orang niru perbuatan ente. Sehingga bahasa ente yang itu Al-Quran, firman Allah yang demikian agung, tuh nih. Sama orang nggak pernah, karena lu nggak ada sih dalam bahasa yang lu sampaikan. Tuh, nih. Terus yang keempat indal kitab. Tuh, ya, ketika terjadi ya penerimaan kitab, kan kita bakal datang nanti bagian kitab. Tuh, bukan kitab yang 60.000 ya, itu yang kamu bayar. Yang keempat ya, betul ya? Yang kelima kata Muhammad SAW. Tempat yang kelima, tuh nih, tempat yang itu huru-hara mengerikan, na'udzubillah ya. Semua itu keterangan di Al-Quran ada, dari Rasulullah ada, bahkan yang datang riwayat ulama ngimpi macam-macam juga banyak. Tuh nih. Tapi ya ada orang-orang yang Allah Ta'ala ringankan tuh nih mengalami huru-hara ketika terjadi di tempat dimaksud indal hisab. Tuh ketika terjadi ketika berada di tempat perhitungan amal. Tuh nih. Kenapa dia bilang huru-hara mengerikan? Maaf, sekecil atom pun perbuatan di dunia kita ada timbangannya. Yang kita nggak lihat dengan mata, yang kita nggak ingat, yang kita nggak pernah mikirkan, yang kita nggak nyangka kalau itu dosa, tetap di hari kiamat timbangannya ada. Apa yang nggak demikian dahsyat huru-hara? Loh, tapi Allah telah ringankan kita dari huru-hara tadi.
dengan apa? Dengan berkah kemanfaatan tuh dari diri kita mencintai Nabi Muhammad dan keluarga. Tuh, ingat semampu ente. Amat, nanti yang ada harus kita hormati. Nggak bisa menghormati lebih, jangan sakiti, jangan hina, selesai. Udah gitu aja kok. Nggak ada aja nusa berat, nggak ada. Ngerti? Jangan dihina, jangan. Tuh, hormati sebatas pelaksanaan itu dari ajaran agama. Nggak mampu menghindar, jangan dihina, jangan celak, jangan dikata jangan mengatakan yang bagus. Kenapa? Karena ketika orang itu sakit hati, itu kontak sakit hati ke Rasulullah. Itu terlalu banyak riwayat impian begitu terlalu banyak. Banyak orang dapat nikmat mimpi Rasulullah tiap malam Jumat, hilang itu nikmat. Setelah selama mimpi lagi, ya Rasulullah kenapa kok nggak mimpi engkau lagi? Iya, karena itu telah mencubit aneh, nanti memukul aneh, tuh pulang. Tobat ya Allah, baru Allah Ta'ala kembalikan lagi tuh nikmat mimpi Rasulullah kalau Jumat. Itu kata Rasulullah jemaah, nggak ada di Lazada, agak ada. Wa indal mizan, dan tempat yang ke-6 kata Muhammad SAW, ya, itu huru hara juga demikian, naudzubillah, apa? Itu dalam timbangan. Tuh, ngerti ya? Tadi hisab, dihitung. Gila dihitung itu. Yang ente dulu lupa sama mereka tetap pada catatan. Tuh, ngerti? Terus setelah dihitung ya akan timbang. Tuh, ngerti? Mana lebih berat, kebaikan atau keburukan? Itu huru hara, naudzubillah. Semua rata-rata nanti 1000 tahun. Itu dahsyat. Tuh. Nah, ya, maka dengan berkah kecintaan kita di alam dunia dengan tuturan Syekh Muhammad SAW, ya, kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, kemanfaatannya adalah Allah ringankan kita dari huru hara tempat ke-6 tadi. Yang itu adalah timbangan mizan. Yang terakhir lebih dahsyat lagi. Tempat ke-7 kata Muhammad SAW, ya, yang ini tempatnya demikian dahsyat huru haranya apa? Indal sirat. Ketika ada meniti di atas jembatan. Itu kan setelah rambut tidak 7. Tuh lihat, apa tajamnya lebih tajam daripada samurai apa Kawasaki Kina Jepang. Tuh dahsyat tuh nih. Tapi ringan, bahkan di antara mereka ada kalbar khasif seperti kilat yang menyambar. Ada yang karaat seperti apa halilintar zaman macam-macam. Itu semua dengan beramal di dunia. Di antara amal yang bermanfaat buat kita di hari kiamat untuk tidak apa mengalami huru hara ada di atas jembatan, ya, tuh mencintai Nabi Muhammad SAW dan keluarganya atau anak cucu turunannya. Tuh, sehingga kita berjalan di situ nggak ada rasa takut, tenang. Tuh, kayak orang lebat 17 Agustus di atas balok bawahnya ke sungai. Ada tuh videonya. Dia ada jatuh, tuh, itu kan gambaran hari kiamat. Tuh, jadi yang ke-7 tuh ketika kita meniti jembatan. Tuh, wa in minkum illa waliduh. Masing-masing kalian kata Allah pasti akan mendatangi itu jembatan. Karena ala rabbika hatman maqdiyah. Karena itu semua sudah menjadi ketetapan stempel wajib dari Allah. Siapapun kalian pasti akan menaruh kakinya di jembatan. Siapapun. Ada yang baru injak ya toh. Ada yang jalan baru udah aja punah. Itu huru hara mengerikan. Bawanya ke jahanam ya. Bawanya matni jahanam. Perut jahanam. Bisa selamat di situ, bahkan bisa nggak bisa apa, bahkan kita merasa seakan-akan itu sekejap mata, bahkan seakan-akan kita berjalan di atas jembatan yang demikian jauh, seakan-akan waktunya sekadar salat sunnah 2 rakaat. Itu semua disebabkan karena kita di dunia ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga. Itu 7 tempat yang memberikan kemanfaatan. Pertama, ketika sekarat. Kedua, ketika di alam kubur. Ketiga, ketika dibangkitkan hari kiamat. Ini semua huru-hara mengerikan kata Rasulullah. Tuh ahwaluhunna azimah. Keempat, ketika indal kitab. Tuh, kelima indal hisab. Keenam indal mizan. Ketujuh indal sirat jembatan. Tuh, dengan ada kecintaan di hati kepada Muhammad SAW, dan kepada keluarganya, mau laki, mau perempuan, mau nakal, mau enggak, segala macamnya. Kalau yang alim kenapa nggak ada orang apa orang Islam awam, orang alim apa yang ini menghina, nggak ada. Sehingga mau yang nakalnya, mau yang ininya kan tetap selagi dia benar darah Rasulullah, kita wajib hormat dan cinta kepada mereka. Enggak mampu menghadapi tingkah laku yang berlebihan, menghindar. Paham gak? Ngerti ya? Menghindar supaya kita enggak diajak oleh nafsu kita berbalas hal yang enggak layak dari dia dengan perbuatan yang enggak pantas. Itu ilmu aneh ya. Arti ilmu aneh itu cara aneh enggak bersikap.
Jangan ketimbang gue jadi menghina, tuh jadi mencela, oh nasal sama lagi, jangan. Bisa membatalkan amalan itu. Jangan siapa? Menghina iya Assalamualaikum. Selamat. Jangan kan besok insya Allah dia berubah. Jangan kita biasa lagi, hormat lagi. Tadi hormat cuma menghindar, takut. Apa deh? Apa? Karena yang wajib kita hormati apapun yang terjadi atas diri dia. Apa deh? Itu tuh yang berat tuh. Apa deh? Sehingga aneh kasih kunci, tuh kalau ente nggak mampu menghadapi, menghindar. Apa deh? Itu cara selamat. Apa? Karena kita nggak boleh menghina, nggak boleh. Apapun yang terjadi, apapun yang datang dari mereka yang hal kurang pantas terhadap diri kita, jangan dibalas. Oke deh, jangan nggak timpal dengan apa yang harus upayakan buat kebaikan kita, buat keselamatan kita. Tuh masih, ingat bah, menghindar aja. Tuh, kan yang lebih baik, yang banyak nanti banyak. Tuh masih, yang mendoain kita dari kakek-kakek mereka banyak. Tuh masih, yang segala macam yang itu kebaikan buat kita banyak kan. Makanya karena satu doa itu menghina, jangan. Tuh nih, itu membatalkan kesalahan kita yang akan kita tidak pada kakek-kakek ini. Mendingan menghindar. Tuh nih, arti menghindar, saat itu menghindar. Ada. Kayak dia lagi mana kalau ada butuhnya, kayak dia lagi perlu, kayak dia lagi ada masalah. Tuh nih, menghindar. Itu caraan. Tuh nih, nggak ada orang yang nggak ada daripada gue menghina, mendingan gue pada agama Islam. Nggak manfaat. Tuh nih, Rasul kasih tahu barang siapa yang beribadah kepada Allah, baina magam Ismail rukun, antara makam Islam dan rukun Yaman, wa mata, dan dia mati, wa fi qalbihi, dan di dalam hatinya bughdun li al-baiti, benci kepada, maka Allah Ta'ala masukkan dia ke neraka jahanam abadi. Buat apaan? Buat apaan ente sholat tunggang-tungging, bidat hitam tuh nih, terus mata kaki kepalan, perut lapar, duit nggak punya, gas habis, lalu sama keluarga Rasul benci, buat apaan? Nggak usah. Tuh, sehingga dalam hadis tadi anda baca di jalanan tuh siang, la yanfa'u abdan amal. Tidak akan, tuh ya, memberikan kemanfaatan buat seorang hamba, kata Rasul, amal dia. Illa bi ma'rifati haqqi, kecuali dengan dia mengetahui, mengerti akan apa yang menjadi hak kami atas dirinya. Soalnya hak aneh Muhammad punya keluarga. Soalnya kalau lo tahu bagaimana hak keluarga aneh pada diri ente, itu lebih manfaat ketimbang amal lo. Itu Rasulullah. La yanfa'u aneh lihat doang apa? Anda catat sih. Soalnya la yanfa'u abdan amaluhu illa bi ma'rifati haqqi. Nggak akan memberikan kemanfaatan buat seorang hamba amaluhu, amal dia. Tahu amal? Salat amal. Soalnya salat amal tuh nggak manfaat kalau nggak ngerti keluarga Muhammad. Soalnya apa haknya, bagaimana kedudukan diri mata kita, bagaimana tuh agama memposisikan keluarga Muhammad Rasul. Agama ya, berarti Allah dan Rasulnya. Soalnya bagaimana tuh posisi keluarga Rasul di mata agama, bagaimana? Di mata agama. Berarti kalau kita agama, kita harus menerima dengan hati dan pikiran, bukan dengan perasaan. Bahwa kalau dengan perasaan yang berasa apa dia apa? Itu dengan perasaan. Tapi kalau dengan hati, dengan iman tuh enggak, apa yang Allah perintahkan itu yang wajib taati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Syajaratil asli an-nuraniyah wa lam'atil qabdati ar-rahmaniyah wa afdalil khaliqati al-insaniyah wa ashrafis surati al-jismaniyah wa ma'dinil asrari ar-rabbaniyah wa khazainil ulumi al-istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyah man indarajatin nabiyun tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'athu man afnaita wa sallim tasliman katsira
walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala zatil Muhammadiyah wal ali waghfir li ma yakunu wa ma qad kana. Ana baca selawat tadi, baca kitab. Ada selawat yang ana seumur hidup belum pernah baca. Tapi Rasul anjurkan itu. Kalau selawat paling sempurna. Ya, lagi belum ketemu, baca yang lain dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil-ihsan. La ilaha illallah كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا. Fatihah, baca Fatihah ya buat Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, istri-istrinya, dari ummahatul mukminin ya, para sahabatnya baik dari kaum Ansar dan semua para pembela syariatnya ya, sampai yang ada di zaman kita dan yang akan datang meskipun kita nggak alami ya, kita niatkan pada buat mereka semua dan juga buat yang tercantum nama di kertas ini ya, yang aneh nggak sebutkan lagi tapi Allah telah tahu, dan buat kedua orang tua kita yang udah pulang ke rahmatullah atau salah satunya atau nenek kita, kakek-kakek kita ya, paman-paman kita, bibi-bibi kita baik dari bapak kita maupun dari ibu kita, dan semua orang masih ada hubungan kerabat sama kita, baik ipar, family, kerabat segala macamnya ya, khususnya yang terlah nama ini dan yang baru saja dapat terima kabar.